Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Mencari jawaban. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa meracuni otak ibu dan ayahku? Tanya Coco tiba-tiba dengan nada dingin. Namun sedikit pun pandangan matanya tak beralih untuk menatap Prilly. Mendengar pertanyaan yang terlontar dari mulut Coco, tentu saja hal tersebut membuat Prilly mengerutkan kedua alisnya. Meracuni apa maksudmu, Kak? Bahkan, aku tidak bicara apapun dengan mereka berdua. Prilly mencoba untuk menjawab dengan apa adanya. Dia ingin meluruskan kesalahpahaman yang selalu meracuni otak Coco, sehingga membuat dia tidak pernah benar di mata suaminya. Seketika mata Coco memicing. Dia melirik tajam hingga membuat jantung Prilly langsung bergetar. Beginikah sikap Coco ketika sudah dihadapkan oleh kekecewaan? Sedetik pun pria itu tidak pernah bisa baik padanya. Ingat, Mommy dan Dadiku tidak akan mungkin menerimamu begitu saja setelah apa yang kamu lakukan. Sama seperti aku. Jadi, jangan heran kalau aku curiga bahwa sebenarnya kamu telah membicarakan sesuatu dengan mereka. Ketus Coco dengan rahang yang mengeras. Entahlah, setiap dia bicara dengan Prilly, rasanya dia ingin selalu marah-marah. Hatinya memanas, karena pernikahan yang ia janjikan untuk Melinda harus pupus seketika. Prilly menarik nafas dalam-dalam, lalu membuangnya secara perlahan. Dia mencoba untuk memberanikan diri menatap lekat suaminya. Aku bersumpah, aku tidak melakukan apapun. Kalau begitu, katakan, apa maksudmu melakukan ini semua? Sentak Coco menghentikan ucapan Prilly. Dia ingin mendengar apa alasan yang membuat gadis itu merusak rencana pernikahannya dengan Melinda. Pancaran api kemarahan bisa Prilly lihat dengan jelas, hingga membuat dia tertegun. Dia sungguh tahu bagaimana pria ini mencintai ibu tirinya. Akan tetapi, dia pun ingin egois. Dia ingin memiliki Coco seutuhnya, dan menyelamatkan pria itu dari kelicikan Melinda, sang rubah betina sesungguhnya. Aku seperti ini karena aku mencintaimu. Itu adalah alasan yang paling jelas. Lirih Prilly dengan ludah yang terasa tercekat. Namun, bukannya merasa senang dengan ungkapan hati Prilly. Kemarahan Coco malah semakin menjadi-jadi. Omong kosong, kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Aku tahu kamu memiliki maksud dan tujuan lain. Prilly menggeleng cepat. Tidak ada. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Aku mencintaimu sebagai seorang pria, bukan ayah, tegasnya. Pelan, Coco melangkah ke arah Prilly. Akan tetapi, kali ini Prilly tidak mundur. Dia tetap berada di tempatnya. Hingga Coco berdiri tepat di hadapan gadis cantik itu. Aku peringatkan padamu, jangan berani berbohong. Katakan yang sejujurnya. Apa maksudmu melakukan ini semua? Lanjut Coco dengan suara pelan, tetapi penuh penekanan, menuntut akan sebuah jawaban. Prilly menggenggam erat kepalan tangannya yang sudah basah oleh keringat dingin. Dengan dada yang bergemuruh, dia pun mengangkat pandangannya, hingga kedua netra itu bersitatap. Jangan hanya hakimi aku, tapi
selidiki juga mantan calon istrimu. Benarkah dia adalah wanita baik-baik? Atau hanya sekedar bersembunyi di balik kata itu? Karena menurutku, kamu belum benar-benar mengenal dia. Jadi, silahkan cari tahu alasan apa yang membuat dia bertahan di sisimu. Sementara, tugasku di sini hanya mencintaimu. Dan ketika kamu tahu semua tentangnya, kamu akan berterima kasih padaku. Jelas Prilly dengan bibir yang senantiasa bergetar. Mata Prilly sudah memerah dan berkaca-kaca. Sementara Coco membisu dengan bibir yang mengatup rapat. Mencoba untuk mencerna kata demi kata yang diucapkan oleh istrinya tentang Melinda. Haruskah dia percaya pada gadis yang telah menjebaknya? Atau lebih memilih untuk tidak peduli? Karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling tahu tentang wanita yang dicintainya. Beberapa detik ke depan, tidak ada yang bersuara. Hanya ada bunyi dentingan jarum jam, juga degup jantung masing-masing. Namun, karena sudah merasa tak sanggup untuk menahan gemetar di dadanya, Prilly langsung berlari ke arah kamar mandi, yang sedari tadi menjadi objek pandangannya. Dia melangkah dengan sedikit menyenggol bau Coco, kemudian bergerak cepat untuk mengunci diri di dalam sana. Begitu pintu tertutup, tangis Prilly pecah. Dia meratap di balik benda persegi panjang itu sambil memeluk tubuhnya sendiri. Aku memang bodoh. Aku memiliki 1001 alasan untuk mundur. Tetapi aku lebih memilih untuk bertahan denganmu, Kak. Setelah menimang beberapa saat, akhirnya Coco mengeluarkan ponsel dari balik saku celananya. Dia ingin menghubungi pihak hotel dan menanyakan tentang CCTV sehari sebelum dia menikah. Tak bisa bohong, kini pikirannya dihantui oleh kalimat-kalimat yang dilontarkan Prilly. Meskipun otaknya menolak percaya bahwa Melinda adalah wanita jahat, namun hatinya mulai merasa ragu. Hingga dia ingin membuktikan bahwa semua ucapan Prilly tidaklah benar. Melinda bukanlah wanita sembarangan. Meskipun janda, Melinda memiliki tabiat yang baik dan tidak suka tebar pesona terhadap para pria. Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Sapa seseorang di ujung sana saat panggilan itu terhubung. Coco awalnya bergeming, tetapi dia semakin memantapkan diri untuk mencari tahu secara diam-diam. Berikan rekaman CCTV hotel sehari sebelum acara pernikahanku. Aku membutuhkannya sekarang. Jawab Coco dengan suara yang terdengar seperti bisikan. Dia melangkah ke sudut ruangan. Tak ingin Prilly mendengar semua percakapannya dengan seseorang yang ada di ujung sana. Di seluruh hotel atau di titik tertentu saja, Tuan? Di kamar yang keluargaku tempati, tak terkecuali calon istriku dan anak tirinya. Baik, nanti saya akan secepatnya mengirim rekaman CCTV yang Anda minta. Ada lagi? Coco menggeleng cepat, seolah lawan bicaranya tahu bahwa dia melakukan sebuah gerakan isyarat. Tidak, cukup itu saja, jawabnya. Baiklah, Tuan. Lantas setelah itu, sambungan ponsel pun terputus. Coco menggenggam erat benda pipih miliknya, seraya melirik ke arah pintu kamar mandi. Wajahnya senantiasa datar, tak peduli dengan apa yang dilakukan Prilly di dalam sana. Selama belum ada bukti apapun,
Coco harus senantiasa menjaga jarak dengan istrinya. Takut jika ternyata gadis itu menyusun rencana untuk menjebaknya lebih dalam, hingga ia tidak bisa menyudahi pernikahan konyol ini. Sementara di dalam kamar mandi, Prilly senantiasa menghapus air matanya yang terus turun dengan lancang. Mommy tidak pernah mengajarkan aku untuk lemah seperti ini. Hentikanlah tangisanmu, Prilly. Semua itu tidak ada gunanya. Gumam gadis itu pada dirinya sendiri. Dia teringat pada mendiang sang ibu yang kerap menyembunyikan tangisannya demi terlihat baik-baik saja. Padahal hatinya tercabik-cabik tiap mengetahui pesan mesra antara sang ayah dengan ibu tirinya. Pun bangkit, dia membasuh wajahnya agar tidak terlihat seperti habis menangis. Dia harus senantiasa belajar untuk menjadi seorang wanita yang kuat. Apalagi kini statusnya sudah berganti menjadi seorang istri. Dia melirik Coco yang tengah mengarahkan orang-orang itu untuk meletakkan lemari di tempat yang dia inginkan. Di situ saja, jangan terlalu dekat dengan lemariku, ucapnya. Prilly tak paham untuk apa Coco melakukan itu semua. Namun, begitu orang-orang itu keluar, Coco membalikan badan. Hingga kini mereka kembali saling berhadapan. Aku sengaja mengambil lemari ini, agar kamu tahu diri. Kalau aku tidak suka milikku dicampur dengan milik orang lain. Mendengar itu, Prilly langsung paham bahwa sang suami selalu memiliki batasan terhadap dirinya. Beruntung mertuanya mengajak tinggal bersama. Kalau tidak, mungkin dia akan semakin diperlakukan semena-mena. Ya, terima kasih, Kak, jawab Prilly dengan suara lembut, tak ingin menambah masalah. Simpan barang-barang sampahmu di sana. Dan ingat, jangan sekali-kali sentuh apapun yang ada di kamar ini, termasuk pakaianku. Cetus Coco, lalu melangkah ke arah ranjang. Dia mengambil satu bantal dan selimut. Kemudian dilemparkannya kasar tepat di kaki Prilly. Membuat gadis itu tertegun. Namun, tak sedikit pun dia bertanya, kenapa Coco melakukan ini semua. Dia tahu diri. Mulai malam ini, kamu tidur di sofa. Jangan harap kamu bisa berlindung di belakang orang tuaku. Sekalipun kamu tinggal di sini, aku tidak akan pernah sudi tidur seranjang denganmu. Paham? Ujar Coco dengan penuh penekanan. Dia selalu besar kepala dan menganggap bahwa semua yang dilakukannya adalah benar, sehingga tidak ada rasa bersalah sedikitpun pada Prilly. Gadis manis itu hanya mampu menatap nanar, lalu sedikit membungkuk untuk mengambil bantal dan selimut yang suaminya lemparkan. Prilly menggenggamnya erat, seerat dia menggenggam Coco untuk dimilikinya. Sekali lagi, terima kasih karena sudah perhatian padaku. Aku percaya bahwa sebenarnya kakak adalah suami yang baik. Andai tidak, mungkin dari kemarin kakak sudah mengusir dan menentangku habis-habisan, jawab Prilly. Sedikitpun dia tidak mengeluarkan suara tinggi di hadapan suaminya. Dia menghargai perasaan Coco yang masih begitu kecewa. Dengan tubuh yang terasa berat, Prilly membalikan badan dan melangkah ke arah sofa. Sementara dari balik punggungnya, Coco hanya bisa berdecih. Begitu takjub dengan sikap Prilly. Cih, pintar sekali aktingnya. Bersambung.